Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cynthia, NPM 1802070020, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi, adapun maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah untuk menjelaskan silabus yang udah saya buat. Jadi stay tune terus. Tara, jadi ini dia silabus yang udah saya buat. Di dalam silabus tersebut terdapat kompetensi keahlian yang tercatat di sini: akuntansi dan keuangan lembaga, mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, kelas 11 akuntansi, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Di dalam silabus juga terdapat KI 3 pengetahuan. Adapun KI 3 pengetahuan yang tercatat di silabus ini yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja akuntansi dan keuangan lembaga pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Kemudian, KI 4 keterampilannya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, jadi kayak gini bentuk dari silabus itu. Terdapat 6 tabel. Yang tabel tersebut berisikan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, jadi kompetensi dasar yang bakal dibahas di dalam silabus ini yaitu menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Dan KD keterampilannya itu menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Di samping kompetensi dasar terdapat indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD pengetahuan, indikator pencapaian kompetensinya itu terbagi menjadi 2. Dan untuk KD keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya juga terbagi menjadi 2. Nah, setelah itu terdapat materi pokok. Jadi materi pokok ini turunan dari indikator pencapaian kompetensi yang udah dibuat. Karena dia tadi indikator pencapaian kompetensinya itu menguraikan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang, dan seterusnya. Jadi diambillah materi pokoknya itu mengenai laporan keuangan. Yang satunya itu penyajian laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang. Alokasi waktu. Jadi alokasi waktu untuk memberikan pelajaran materi laporan keuangan ini yaitu 90 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, saya buat di sini ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan komunikasi. Yang dimana mengamati itu mempelajari buku, teks, bahan tayang maupun sumber lain tentang laporan keuangan. Menanya itu seperti merumuskan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah laporan keuangan. Kemudian mengeksplorasi. Jadi mengeksplorasinya itu yang dimaksud mengumpulkan data dan informasi tentang laporan keuangan.
Asosiasi, menganalisis dan menyimpulkan informasi tentang laporan keuangan, kemudian menyimpulkan keseluruhan materi. Dan yang terakhir itu komunikasi, menyampaikan laporan tentang laporan keuangan dan mempresentasikannya dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di samping kegiatan pembelajaran ada yang dinamakan dengan penilaian. Nah, untuk penilaian dalam pembelajaran laporan keuangan ini terbagi menjadi dua untuk KD pengetahuan, yaitu tes tertulis dan penugasan. Sedangkan yang keterampilan penilaiannya itu portofolio atau laporan tertulis. Nah, jadi bentuk penugasan yang ada di laporan keuangan, yang ada di kompetensi dasar yang udah saya rancang di dalam silabus ini, itu terbagi menjadi penugasan kelompok dan penugasan individu. Nah, jadi cuman segitu penjelasan mengenai silabus yang udah saya rancang. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.